Nah, dari yang saya kirim itu saya kalau nggak salah mengirimkan sampai 100 lamaran ke perusahaan Jepang yang ada di Cikarang dan Bekasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alumni magang Jepang, setelah pulang dari Jepang itu mau jadi apa sih? Gitu. Saya mau menceritakan kisah kegagalan saya setelah pulang dari Jepang. Itu 8 kali gagal wawancara. Jadi kalau alumni magang Jepang itu kalau lewat IM Japan, biasanya kan saat kita pulang itu ada wawancara perusahaan di Cives. Jadi saat kita pulang sebelum sampai rumah itu ada wawancara perusahaan di sana. Jadi kita mungkin bisa ikut serta. Di sana itu perusahaan rata-rata perusahaan Jepang yang ada di Cikarang, Bekasi, Karawang, Purwakarta. Nah, waktu itu tahun 2011 akhir. Ya, saya pulang bulan 11, tanggal 16 kalau nggak salah. Tanggal 15. Nah, tanggal 16-nya itu saya ikut wawancara di Cives. Di situ saya wawancara ikut 2 perusahaan. Bayangan saya kalau gagal yang satu, mungkin bisa lulus yang satunya lagi gitu. Ternyata setelah diumumkan, selang berapa hari ya? Selang seminggu saya coba tanya ke panitia wawancara atau stafnya di Bekasi, itu saya dua-duanya tidak lolos. Nah, karena merasa baru pulang dari Jepang, mungkin masih ada tabungan, santai gitu. Nah, kemudian setelah 2 bulan saya masih nganggur. Nah, setelah saya nganggur itu saya mendaftar lagi wawancara di Cives lagi. Saat itu posisinya sebagai operator di salah satu PT di Bekasi. Nah, setelah saya wawancara hari itu, hasilnya diumumkan besoknya. Dan hasilnya saya gagal. Gagal kedua masih oke lah gitu. Kemudian yang setelah 3 bulan saya masih nganggur. Mungkin kan orang tua saya mulai bingung. Terus mungkin juga saudara-saudara saya mulai. Akhirnya saya cari-cari di internet gitu kan, lowongan kerja di Jobstreet, di mana-mana lah ya. Saya coba kirim pos perusahaan-perusahaan yang ada di Cikarang, itu kan ada banyak perusahaan Jepang. Nah, dari yang saya kirim itu saya kalau nggak salah mengirimkan sampai 100 lamaran ke perusahaan Jepang yang ada di Cikarang dan Bekasi. Dari 100 itu, posisi yang saya lamar adalah operator, karena sebelum saya ke Jepang itu saya bekerja sebagai operator. Nah, saya dipanggil 2 di kawasan Cikarang sama di kawasan Gobel gitu. Nah, dua-duanya yang saya ikutin itu gagal. Akhirnya saya pulang lagi ke Blora. Jadi sudah 4 kali. Kemudian yang saya masih nggak menyerah. Terus yang kelima saya ikut lagi ke Cives lagi, gagal lagi. Terus saya ngisi di Jobstreet, gagal lagi. Ke-6. Terus yang ke-7 itu kalau nggak salah ya saya di mana ya? Saya email dari mungkin 50 email itu ada dipanggil 1 saja. Dan saya datang gagal lagi. Nah, yang menarik adalah saat saya wawancara ke-8 itu di kawasan Egypt di Cikarang. Jadi waktu itu saya melamar sebagai operator. Nah, setelah saya datang ternyata saya dipanggil wawancara sebagai supervisor. Jadi ini agak aneh. Saya mendaftar sebagai operator, diwawancarain sebagai supervisor. Nah, saat saya wawancara di situ, itu yang wawancara saya ada kalau nggak salah 4-6 orang. Jadi 3 orang Jepang, 3 orang Indonesia lah mungkin ya. Pokoknya separuh orang Jepang, separuh orang Indonesia.
Nah, saya kan datang sebagai operator, diwawancari sebagai supervisor, ditanya-tanya tuh bahasa Jepangnya bagaimana, terus pengalamannya bagaimana, terus misalkan jadi supervisor mau nggak atau tidak gitu kan. Itu kalau nggak salah saya sudah 7 bulan nganggur. Nah, setelah ditanya-tanya kan ditanya apakah kamu sanggup sebagai supervisor, ya karena saya butuh pekerjaan saya bilang sanggup gitu. Terus punya pengalaman atau tidak, saya jawab tidak, karena ya jujur ya saya belum pernah jadi supervisor. Terus apakah bisa bikin SOP dan lain-lain, saya bilang belum bisa. Ya tapi saya akan belajar gitu kan. Nah, hasilnya diumumkan sorenya langsung. Nah, saat itu hasilnya adalah saya gagal. Ya mungkin jawaban saya tadi kurang meyakinkan baik bagi manajemen Indonesianya maupun orang Jepangnya. Setelah saya pulang, itu udah bulan ke-7 ya, saya 7 bulan nganggur. Cikarang Blora, naik bis, ongkos ke sana kemari, nginep gitu kan. Itu butuh biaya. Sampai orang tua itu sampai ini kali menghibur saya itu bilang begini, ya udah masa kerja terus di sana mungkin rezekinya beda, coba usaha lagi gitu kan. Nah, karena merasa saya masih tertantang ya, cuma saya ikutin orang tua, coba bikin usaha toko baju. Tapi saya akhirnya berpikir gini, kok saya ngelamar jadi operator dipanggilnya supervisor, berarti bisa dong alumni Jepang itu punya posisi selain operator walaupun dia itu ijazahnya STM gitu kan. Akhirnya saya beranikan melamar di job street kalau nggak salah, itu posisinya leader sama supervisor. Akhirnya saya dipanggil dulu leader, saya ke Cikarang masih nggak menyerah sekali lagi. Nah, karena saya sudah melamar sebagai leader, dipanggil sebagai leader, ya saya sudah pede, ya udah. Pas saya wawancara meyakinkan, hasilnya diumumkan ini. Jadi pas wawancara saya pulang ke Blora, sampai ke Blora pagi-pagi ditelepon, saya dinyatakan lulus dan harus besok MCU. Akhirnya besok siangnya saya langsung ke Jakarta lagi MCU dan akhirnya saya lolos. Dan akhirnya pun saya bekerja setelah 8 bulan nganggur pulang dari Jepang. Jadi intinya sebenarnya alumni magang Jepang itu tidak harus jadi operator, bisa saja menjadi jabatan tertentu asal dia pede. Kenapa? Karena mungkin kalau teman-teman pulang dari Jepang punya sertifikat bahasa Jepang dan lain-lain, melamar kok sebagai operator, itu kadang perusahaan ragu mau menerima, takutnya diterima nanti gajinya sedikit, baru 3 atau 4 bulan merasa nggak bagus, saya pindah lagi gitu. Jadi perusahaan mencari pekerja itu tidak untuk jangka pendek gitu, takutnya kalau cuma 3-4 hari, 3-4 bulan baru masuk terus keluar, itu kan perusahaan rugi mentraining alumni magang Jepang, rugi ini sudah ngasih pelajaran, sudah ngasih pengalaman, ternyata dia keluar gitu. Jadi kalau memang kita itu merasa mampu pulang dari Jepang, ya daftarlah sebagai posisi-posisi tertentu yang kita yakini bisa gitu. Nah, setelah mungkin beberapa bulan mungkin sampai 1 tahun ya, saya jadi leader, saya coba melamar lagi di PT yang lain sebagai supervisor dan akhirnya saya dipanggil juga dan lolos. Dari situ saya berkeyakinan kalau alumni magang Jepang itu sebenarnya mampu kalau kita berani gitu.